A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dan ini adalah part terakhir. Ternyata keluargaku kanibal. Cerita ini ditulis oleh Santa. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, atau teman-teman ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi, aku melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan kekayaan. Dari mengonsumsi daging manusia, aku akan mendapatkan kekayaan yang melimpah dari organ tubuh manusia yang aku jual. Dengan memakan daging manusia, aku tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk ekonomi pangan di rumah. Selama bertahun-tahun, aku dan Mama sudah melakukan kejahatan ini. Dulu, aku tidak tahu apa-apa mengenai semuanya. Tapi, semenjak aku menikah dengan Mama, semua sudah berubah. Mama kalian sudah terlahir dari keluarga kanibal. Memakan daging manusia sudah mendarah daging di kehidupan Mama kalian. Cintalah yang telah membutakan mata hatiku. Karena tidak mau kehilangan Mama, aku rela melakukan apa yang Mama kalian inginkan. Aku harus menjadi seorang kanibal juga. Lama-kelamaan, Papa menjadi terbiasa akan mengonsumsi dan menjual organ-organ tubuh manusia. Dengan menjalankan bisnis penjualan organ tubuh, aku tidak harus bekerja di kantor lagi. Karena penghasilan dari daging manusia jauh lebih besar. Jumlah uang yang besar membuat Papa menjadi tergiur dan masuk ke dalam dunia sesat. Aku menjadi manusia paling menjijikan di bumi ini. Aku tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Ray, jagalah Roy dengan baik. Setelah kepergian kami, semoga kalian hidup bahagia. Jangan menangisi kematian kami, karena kami pantas mendapatkan semua ini. Kalian harus sukses. Dan ingatlah kami yang akan pergi untuk selamanya. Tapi didikan kami akan terus tertanam pada diri kalian. Jangan pernah menyerah pada keadaan apapun. Teruslah berjuang hingga kalian sukses. Taburlah kebaikan pada semua orang. Jujur dan jadilah pria yang bertanggung jawab pada semua keputusan hidupnya. Papa meneteskan air mata penyesalan yang sangat besar. Papa menjelaskan segalanya kepada kami. Sebagai seorang yang bijak dan berpikiran dewasa, aku dan Roy mengambil sisi positif dari perkataan Papa. Putraku, Mama tahu, aku telah menjadi ibu yang buruk bagi kalian. Ya, Papa kalian benar. Akulah yang menjadi sumber kejahatan. Semua bermula dari aku. Tapi itu tidak bisa kami sesali lagi. Kami akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kami. Kami akan menebus semua dosa yang telah kami perbuat di ruang eksekusi nanti. Aku tidak perlu memperpanjang kata-kata lagi. Dengarkan aku baik-baik, Nak. Ada seorang pendeta tinggal di sebuah kuil tua di dekat Sungai Harma. Pergilah ke sana, meminta bantuannya untuk melepaskan arwah Ara yang telah dikunci. Dia akan melepaskan Ara dan membantu Ara untuk kembali ke alamnya dengan tenang. Roy, jadilah anak yang baik. Setelah ini, kalian tidak akan melihat Papa sama Mama lagi.
Kalian jaga diri baik-baik. Sayangi nenek. Dan juga jaga Roy baik-baik. Kami sayang pada kalian. Dan ya, untuk Kak Amel. Setelah Kak Amel dikremasi, bawalah Abu jasadnya pulang ke Amerika, biar dia tenang bersama kalian. Aku tak bisa berkata banyak lagi. Ingatlah pesan Mama dan Papa. Kami selalu mendidik kalian untuk menjadi anak yang baik. Dan kami tidak ingin kalian seperti kami. Papa Mama sayang kalian. Dengan tangis penyesalan, Mama mengucap kata-kata terakhir untukku dan juga Roy. Aku dan Roy tak bisa menyentuh Mama dan Papa untuk terakhir kalinya, karena itu dilarang oleh penjaga. Padahal aku sangat ingin memeluk Papa Mama untuk terakhir kalinya. Walau bagaimanapun kejahatan orang tuaku, mereka tetap akan menjadi orang tua yang aku sayangi dan tidak akan tergantikan. Mah, Pah, jujur, sebenarnya aku tidak ingin menganggap kalian sebagai orang tuaku lagi. Sudah cukup sakit yang aku alami selama ini akibat perbuatan kalian yang keji. Kalian menyiksa kekasihku Ara tepat di depan mataku. Aku begitu menyayangi dia. Apa kalian tahu? Dia adalah seorang wanita yang tidak memiliki kedua orang tua. Dia yatim piatu. Orang tuanya meninggal akibat kecelakaan pesawat. Dia tidak memiliki saudara ataupun siapapun lagi. Padahal Ara telah menganggap kalian sebagai orang tuanya sendiri. Dia mencintaiku layaknya seorang kakak maupun kekasih. Dia merawatku ketika aku sakit. Dia selalu ada untukku di saat kalian sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi apa? Apa balasan yang Ara dapatkan dari kalian? Hanya siksaan keji dan kematian. Demi meluruskan nafsu brutal, kalian menyiksaku selama bertahun-tahun. Bagai anjing yang dirantai. Semuanya telah kalian renggut dariku. Kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan. Kini aku tidak bisa berjalan untuk selamanya. Dan rasa trauma akan menghantuiku untuk selamanya. Lihatlah, Pah, Mah, anakmu ini sudah tidak bisa berjalan lagi. Hanya duduk di kursi roda dan merepotkan orang lain. Tidak bisa pergi kemanapun seperti layaknya orang lain. Apa kalian sudah bahagia? Sudah puas? Terima kasih untuk semuanya. Kini aku sudah bertemu dengan Ray dan juga nenek. Setidaknya aku masih mempunyai keluarga yang waras dan mencintaiku dengan sempurna. Tanpa kalian ada, aku juga pasti merasa sangat bahagia. Semoga kalian cepat bertemu dengan iblis yang ada di neraka jahanam. Dengan rasa benci, Roy meluapkan amarahnya pada orang tuaku. Dia sama sekali tidak merasa sedih akan hukuman yang akan orang tuaku kami dapatkan. Rasa sakit tidak bisa dipulihkan dengan kata-kata penyesalan lagi. Tanpa melihat wajah Papa Mama, Roy tidak lagi berbicara panjang lebar. Dia menghentikan kata-katanya. Tidak ada air mata yang menetes untuk kedua orang tua kami. Baiklah, waktu berbicara sudah habis. Waktunya sudah tiba. Ayo, kalian berdua akan segera dieksekusi mati. Penjaga menyeret Papa Mama ke dalam ruang eksekusi. Aku tidak bisa menahan tangisku. Roy memelukku dan mencoba menenangkanku. Hanya dia dan neneklah kini yang aku punya. Sayang, sini peluk nenek. Kalian harus kuat ya.
Apapun yang pernah kalian alami, itu tidak akan pernah Nenek biarkan terjadi lagi dalam hidup kalian. Nenek tidak akan membiarkan kalian hidup menderita lagi. Nenek sayang kalian. Ayo, kita kembali. Kita harus melepaskan Ara. Singkat cerita, setelah semua pengurusan eksekusi selesai, kami pun pergi untuk menemui pendeta yang Mama katakan sebelum kematiannya. Sepanjang perjalanan, aku dan Roy banyak bercerita. Semua pengalamanku selama di Amerika kuceritakan pada Roy. Tak cukup 1000 buku untuk menceritakan kisahku selama di Amerika pada Roy. Butuh waktu yang sangat panjang. Aku begitu banyak bercerita pada Roy. Dia hanya tertawa terbahak-bahak mendengar ceritaku yang konyol. Aku sangat bahagia duduk di samping Roy. Tak ada satupun orang yang bisa membuatku sebahagia ini selain kembaran kesayanganku. Nenek dan para pengawal hanya tersenyum bahagia melihat kelakuan kami. Pertemuan kami akan mengisahkan banyak hal. Rinduku yang sudah lama terpendam telah puas. Tak ada rasa sesak di hati lagi. Aku tertawa lebar tanpa beban. Tanpa beban. Tak terasa waktu begitu cepat. Kami ternyata sudah tiba. Tepat di depan rumah sang pendeta. Kami turun dari mobil dan melihat para pendeta telah menyambut kami dengan puja doa. Kami langsung memberi hormat kepada pendeta dan meminta berkat suci darinya. Tidak perlu kita perlama lagi. Arwah wanita suci itu telah merasakan sakit. Kita harus segera membantunya. Tanpa kami beritahu, pendeta telah mengetahui niat kedatangan kami. Kami sangat terkejut. Kenapa pendeta itu bisa mengetahuinya? Tanpa kami berlama lagi, kami pun segera pergi untuk kembali ke rumah. Jujur, sebenarnya aku sangat takut untuk kembali lagi ke rumah itu. Ada banyak kenangan dan kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan di tempat itu. Tapi, bagaimanapun, aku harus segera kembali ke sana untuk menyelamatkan Ara. Kami pun sampai tepat di gerbang pintu masuk ke rumah. Kami berhenti. Pendeta segera turun dari mobil dan membacakan doa dan memercikkan air suci sebelum kami masuk. Aku dan Roy mulai melangkah masuk ke dalam rumah dengan dituntun doa dari pendeta. Pintu ruangan lantai 2 mulai dibuka. Tubuhku gemetaran tak karuan. Rasa takut yang kualami masih terbayang-bayang. Kejadian di dalam ruangan lantai 2 masih teringat jelas. Bekas darah yang berceceran di lantai dan dinding ruangan masih sangat jelas, berwarna merah pekat. Bau amis darah tercium menyengat, membuat kepalaku terasa pusing. Pendeta menyiapkan sesajen dan mulai membacakan doa melepaskan arwah. Terdengar suara teriakan Ara yang sangat jelas. Ara merasa kesakitan. Tapi bagaimanapun, dia harus menahan sakit itu agar bisa lepas dari mantra yang mengunci dia. Ara, ini aku Roy. Apa kau bisa mendengarku? Lihatlah, aku sudah baik-baik saja. Aku telah bertemu dengan Ray. Kau harus kuat sayang. Kau harus keluar dari mantra pengunci itu. Teriak Roy dengan lantang. Dia menangis untuk kesekian kalinya. Dia harus melihat kekasihnya Ara merasakan penderitaan. Setelah hampir 3 jam lebih, pendeta mencoba menyelamatkan Ara. Akhirnya mantra itu pecah dan menghilang. Ara berhasil selamat.
Aku tidak bisa menahan arwah Ara lebih lama lagi. Jika kalian ingin mengatakan sesuatu, cepatlah katakan. Karena Ara akan pergi untuk selamanya ke alam yang seharusnya dia berada. Kata-kata pendeta membuat kami terkejut. Kenapa setelah kami baru saja kenal, aku harus berpisah dengan teman yang aku sayangi? Sungguh malang nasib yang aku rasakan saat ini. Roy, walau kau tidak bisa melihatku, tapi kau bisa mendengar suaraku. Aku hanya ingin mengatakan, kau harus hidup bahagia. Mulailah kehidupan baru. Aku sangat mencintaimu dan akan selalu begitu. Kau adalah cinta pertamaku dan juga cinta terakhirku. Tapi tidak denganmu. Kau harus menemukan orang yang jauh lebih baik dariku. Kau harus menemukan orang yang jauh lebih baik dariku, yang bisa menyayangi, menjaga, merawat, dan menerima kekurangan dan kelebihanmu dengan setulus hatinya. Dan kau juga harus mencintai orang baru itu sama seperti kau mencintaiku. Kau tidak boleh terbawa arus masa lalu, karena aku dan orang baru tidak bisa disamakan. Cara orang mencintai itu berbeda-beda. Jadi kau juga harus menerima orang itu. Kalian harus saling melengkapi, bukan saling menyakiti. Aku tidak ingin melihatmu bersedih. Kita memang tidak bisa bersama lagi. Tapi ingatlah, aku akan selalu melihatmu dari surga. Kau harus bahagia, agar aku juga bahagia. Aku sangat mencintaimu, Roy. Dan untuk Ray, kau adalah salah satu sosok yang sangat aku kagumi. Kau adalah gambaran dari Roy. Jagalah Roy dengan baik. Kalian tidak boleh berpisah. Harus tetap sama-sama sampai kalian menemukan orang yang tepat di hati kalian. Aku sangat bersyukur bisa mengenalmu, Ray. Kau adalah saudara yang sangat mulia untuk Roy. Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Hanya satu permintaanku sebelum aku pergi. Aku mau kalian membuat tanda kematianku tepat di samping kuburan kedua orang tuaku, agar aku bisa pergi ke tempat mereka dengan tenang. Aku sayang kalian berdua. Tidak banyak waktu lagi. Aku harus segera pergi. Jangan bersedih. Aku sayang kalian. Baiklah, Ara. Apapun permintaan yang kau inginkan akan kami penuhi. Terima kasih sudah membantuku untuk membuka kedok kedua orang tuaku. Aku dan Roy akan selalu mengingatmu sampai kapanpun. Kau akan selalu berada di hati kami. Pergilah dengan tenang. Selamat tinggal, Ara. Tubuhku terjatuh ke lantai. Aku sudah kehilangan sahabat terbaikku. Ara sudah pergi dengan tenang ke surga. Ray, terima kasih sudah menemukan kekasihku Ara. Walau aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa mendengar dan merasakan kepergiannya. Kita harus mengikhlaskan kepergian Ara dengan tenang. Kita harus mengingat pesan dan kebaikan dia pada kita. Dan untuk menyempurnakan kepergian Ara, kita harus membuat tanda kematiannya. Ayo, bangunlah Ray. Jangan bersedih lagi. Sekarang ada aku, kau dan juga nenek. Kita akan hidup bahagia. Dengan air mata yang bercucuran deras di pipi, Roy merangkul dan memeluk tubuhku dengan erat. Kami segera pergi, meninggalkan ruangan lantai 2. Dengan hati yang berat, kami harus pergi untuk meninggalkan rumah dan semua kenangan yang ada di tempat ini. Setelah kalian pergi,
rumah ini harus dirobohkan. Tidak boleh ada yang menempati rumah ini lagi. Kalian harus menghilangkan semua jejak kejadian yang ada di rumah ini. Pendeta mengingatkan, sebelum kami pergi, rumah ini harus dimusnahkan. Tidak boleh satu batu pun tersisa di tanah rumah kami berdiri. Semua harus disucikan agar tidak ada arwah-arwah jahat yang mengendap di tempat itu. Semua barang keperluanku yang ada di rumah telah disusun ke dalam koper. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, karena kami tidak akan kembali lagi dan akan tinggal di Amerika untuk selamanya. Nenek telah menyuruh bodyguard untuk mengurus, merobohkan rumah besar bagai istana itu. Dengan berat hati, kami harus mengambil keputusan yang berat agar semua orang aman dari ancaman kejahatan. Nenek telah memutuskan untuk menyumbangkan tanah bekas rumah itu untuk dibangun sebuah kuil tempat beribadah dan menyumbangkan sejumlah uang besar untuk panti asuhan. Rumah itu akan menjadi sebuah kenangan bahagia maupun buruk. Jika kami merindukan sosok orang tuaku, maka kami akan datang ke tempat kuil yang dibangun di atas tanah bekas rumah untuk melakukan puja. Singkat cerita, 2 hari setelah pengurusan rumah, kami menyelesaikan semua seluk-beluk yang berhubungan dengan kejadian kedua orang tua kami. Nama kedua orang tuaku telah dihapuskan. Kuil yang akan dibangun itulah yang akan menjadi tanda kematian mereka. Dengan 1000 tangkai bunga mawar putih dan taburan kembang warna-warni telah menyirami ketiga makam yang berjajar rapi. Iya, itu adalah makam Ara dan kedua orang tuanya. Batu yang bertuliskan nama Araya Harika dengan tulisan Jepang terlihat jelas tertulis di batu yang terpahat mewah. Satu bingkai foto wanita cantik nan jelita telah bersandar rapi di batu nisan, yang menandakan telah gugurnya seorang putri keturunan Jepang. Ara, ini adalah terakhir kalinya aku menemuimu. Aku telah memenuhi permintaanmu. Semoga kau tenang di sana. Aku berjanji akan hidup bahagia bersama Ray dan juga nenek. Kau pasti juga sudah bahagia dan bertemu dengan kedua orang tuamu. Sampaikan salamku pada kedua orang tuamu bahwa aku, Roy, sangat mencintai putrinya yang cantik jelita. Sampaikan juga permintaan maafku pada mereka bahwa aku tidak bisa menjaga putri kesayangannya. Aku telah gagal menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Untuk menebus kesalahanku, aku akan menjadi anak yang baik dan akan selalu mengunjungimu setiap tahun. Roy menaburkan kembang ke sekujur ketiga makam itu. Dengan isakan tangis, Roy memeluk dan mencium foto Ara. Hanya ucapan selamat tinggallah yang kini Roy bisa ucapkan. Roy, Ara sudah bahagia. Dia akan lebih bahagia jika melihatmu terus tersenyum. Udah, jangan sedih lagi. Nanti ketampananmu bisa hilang loh. Kataku bercanda untuk menghibur hati Roy yang sedang berduka atas kepergian Ara. Kuletakkan buket bunga anggrek besar. Ada amplop yang bertuliskan, Ara, aku berjanji akan menjaga Roy, kekasih tercintamu. Selamat tinggal Ara, kami menyayangimu. Sudah, ayo, waktunya kita pergi. Kita akan langsung berangkat ke Amerika malam ini juga. Nenek sudah mempersiapkan segalanya keperluan kalian. Jadi, ayo kita pulang. Nenek mengajak kami untuk segera pergi menuju bandara. Mobil dan jajaran bodyguard pengawal kami sudah siap untuk terbang ke Amerika. Sangat terluka,
benar-benar sangat terluka. Kehilangan kedua orang tua, kakak tersayang, dan juga salah satu orang penting dalam hidupku dan juga Roy. Semua kejadian yang telah kami alami adalah sebuah pelajaran yang sangat berarti yang harus kami tanam dalam hidup. Aku dan Roy adalah putra yang tersisa, dan kami hidup saling melengkapi mulai saat ini. Nenek akan menjadi orang tua sekaligus pendidik dalam hidup kami berdua. Abu jasad Kak Amel dipeluk erat oleh Roy. Kami akan membawa Kak Amel pergi bersama kami. Dengan menggunakan pesawat pribadi, kami terbang menuju Amerika. Semua kenangan telah sirna dan musnah terbawa angin. Dewa, terima kasih telah mempertemukanku dengan Roy. Terima kasih telah memberikan kedua orang tuaku hukuman yang setimpal, agar tidak ada lagi orang-orang jahat seperti mereka hidup di bumi. Aku memeluk nenek dan juga Roy. Hatiku merasa sangat damai. Tidak ada yang lebih bahagia dari bertemu dengan keluarga yang sayang dan tulus pada kita. Cerita pun selesai. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Sisi positif maupun negatif, tergantung kita sebagai pendengar menanggapinya seperti apa. Pesan saya, jadilah orang baik dan tetaplah baik walau ada banyak orang jahat pada kita. Karena kebaikan akan membuahkan hasil yang baik juga. Itulah akhir dari kisah ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.